mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, tim musik boleh duduk. Kecuali yang main piano. Kapan lagi ya? Biasanya kan gue yang disuruh begini. Oke. Happy Sunday semua. Yang anak next gen ada di atas. Just if you guys wondering, yang next gen ada di atas. Oke. Tema bulan ini adalah open space. Oke. Jadi, kenapa kasih tema open space gitu ya? Karena gini, saya rasa jadi selama setahun kita udah dengan tema per bulan, kita fix tema per bulan gitu ya. Saya cuma mau mungkin 2 kali lah dalam setahun kita kasih ruang Tuhan mau bicara apa. Gitu. Jadi kita open. Maksudnya nggak usah di tema, just flow aja. Tuhan mau bicara apa. Oke. Hari ini saya mau share dari Kisah Para Rasul 12. Saudara nggak perlu saudara bisa baca sambil saya cerita. Jadi I'm just gonna summarize. Jadi saya akan cuman rangkum aja ceritanya. Jadi ceritanya begini. Kisah Para Rasul 12 itu Yakobus mati. Oke. Yakobus mati. Habis Yakobus, Petrus yang ditangkap. Ini cerita seru nih. Ini cerita kayak film-film. Yakobus mati, Petrus ditangkap. Petrus dipenjara, jadi Petrus sudah tahu, next dia yang akan mati. Udah pasti. Yang tangkap si Herodes kan. Nah, karena Petrus ditangkap, murid-murid itu gini. Dia berkumpul di satu rumah dan dia doa. Minta mujizat. Ya kan? Dia minta mujizat. Nah, sudah bisa lihat, oh ada di atas. Ya kan? Nah, dia berkumpul di rumah seorang ibu namanya Maria. Memang kalau doa-doa gitu ibu-ibu memang top. Ya, ibu-ibu top. Suka sekali berdoa kan. Dulu murid-murid kumpul di situ. Nah, dia doa di situ, dia doa. Nah, sementara mereka doa, tanpa mereka tahu, malaikat datang sama Petrus. Malaikat datang sama Petrus, Petrus dibebasin. Nah, Petrus pergi ke rumah ini ibu. Ya kan? Nah, terus ayat 12. Bilang gini, dan setelah berpikir sebentar pergilah ia. Jadi setelah berpikir sebentar itu Petrus. Setelah Petrus berpikir sebentar pergilah ia ke rumah Maria. Ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa, dan ketika ia mengetuk pintu gerbang datanglah seorang hamba perempuan bernama Rhoda. Untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu. Dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada depan pintu gerbang. Oke, nah gini. Saya mau bagikan hari ini soal openness atau keterbukaan. Tapi sebelumnya gini, saya mau tanya dulu, ada yang masih bawa Alkitab fisik nggak? Pak Jono doang bawa Alkitab fisik. Yang lainnya handphone suci semua ya. Handphone suci, iPad suci, tab suci. Tadi sebelum naik itu saya punya tab tiba-tiba updating software kan. Itu saat-saat paling menegangkan, kalau dia updating, kalau dia lolos saya bisa nyala nih iPad. Kalau enggak kita ngelawak aja di sini gitu kan. Saya pikir kemarin bercanda padahal di grup home base begini, ini kalau besok catatan hilang sih. Oke, nah sementara murid-murid berdoa, Petrus ngetuk pintu di depan. While they're praying, mujizat yang mereka minta, ketuk mereka punya pintu. Nah,
Waktu wanita ini mau buka pintu, waktu didengar suara Petrus dia kenalin, wah ini Petrus nih. Tapi anehnya buat saya, kenapa dia nggak buka pintu? Kenapa dia nggak buka pintu? Kalau kita berdoa misalnya gitu kan, Tuhan saya mau nasi goreng atau ifumi, ya nggak Ber? Ifumi datang gitu kan. Kalau kita ketok begitu ya, pasti kita buka kan? Normalnya kita langsung buka, jawaban doa dibuka. Ini orang enggak, dia tetap tutup pintunya, dia lari ke dalam. Dia lari ke dalam. Nah, di dalam dia cuma teriak-teriak sama ini murid-murid. Kalau saudara baca selanjutnya, dia cuma bilang sama murid-murid begini, ada Petrus di depan. Dalam artian begini, lu minta mujizat, itu mujizatnya yang lagi ketok pintu. Dan yang berdoa dengan agamawinya bilang gini, enggak, bukan, lu salah. Perhatikan. Baca aja terus, kalau mau baca di rumah ya terus gitu. Malah dia bilang ini wanita ngigo. Dia bilang, lu ngigo lu. Nah, Petrus ketuk pintu tersebut. Terus. Nih ya, Tuhan kalau mau berkatin, biarpun kita gak buka pintu, dia ketuk terus. Nah, buat yang mungkin sering baca Alkitab fisik, ya, saya cuma mau jelasin sesuatu di sini. Jadi di translation New King James, ya kan, di Alkitab itu suka ada tulisan yang ditulis miring, huruf miring, dicetak miring. Kalau saudara punya Alkitab fisik, buka Alkitab fisiknya, lihat ada kata yang italic gitu kan. Nah, kata yang dicetak miring itu artinya begini, dia nggak ada di naskah originalnya. Dia nggak ada di naskah originalnya. Jadi penulis yang terjemahin itu Alkitab, waktu dia terjemahin ini kitab, dia itu menjelaskan. Dia cuma menjelaskan. Jadi dia miring, nggak ada yang salah, nggak salah di sini. Dia cuma menjelaskan. Karena membuka apa gitu. Nah, di New King James, kata door itu pintu dicetak miring. Artinya di naskah aslinya nggak ada. Nggak ada kata pintu di naskah aslinya. Nah, saya mau kita coba baca di New King James. Dia bilang begini, Peter kept on knocking. And when they open the door-nya itu, dia garis miring sebenarnya. Italic. Is in italic. Kalau saudara punya Alkitab fisik, dia bilang gini. When they opened and saw him, they were astonished. Saudara gini, kita mesti terbuka dengan apa yang mau Tuhan lakukan di hidup kita. Nggak cukup saudara cuma berdoa, puasa, saudara minta mujizat dan segala macam. Kita mesti terbuka apa yang Tuhan mau bikin lewat kita. Karena saya sangat percaya gini, God's divine direction is real. Ini bukan soal feeling, perasaan merinding-merinding, ya kan? Kalau merinding kita lewat kuburan juga merinding, ya kan? Saya kemarin naik sepeda di Perintis baru ada yang mati 3 hari lalu di situ ke Gilas Tronton kan, perempuan. Jadi saya lewat situ lap pertama saya lewat, sepi ya, sedap nih sepi. Lap kedua mulai agak aneh nih, biasanya peleton banyak nih, gitu kan. Lewat ya sepi. Lap ketiga udah feeling gak enak, pulang gua. Gitu. Jadi saya pulang. Jadi ini bukan gimana-gimana, sendirian gitu ya. Nah, ini bukan soal feeling. Tuntunan Tuhan is real. Nah, waktu murid-murid ini terbuka pada kemungkinan-kemungkinan supernatural, baru mereka bisa astonish. Artinya gini, waktu kita terbuka sama kemampuan Tuhan yang supernatural, baru saudara bisa kagum. Selama saudara tertutup, saudara nggak akan bisa kagum. Kristen itu cuma agama. Keterbukaan adalah kunci kita mengalami mujizat. Hal yang paling
halangi doa kita adalah waktu kita nggak terbuka. Kita berdoa sesuatu, tapi kita nggak open. Bahwa Tuhan bisa kerjain apapun, dengan cara apapun, waktunya Tuhan, apapun, kita nggak open. Hanya karena itu nggak terjadi di tahun 2020, nggak berarti bahwa 2021 itu nggak akan terjadi buat kita. Amin. Hanya nggak karena 2021 belum terjadi, belum dijawab doa kita, bukan berarti tahun depan nggak akan terjadi juga. My question gini, are you still open? Apakah kita terbuka terhadap mujizat? Are we open to our healing? Apakah kita terbuka bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan, yang supernatural waktu kita menyembah Tuhan? Saya mau bilang gini loh, ibadah itu mengandung kuasa. Amin. Nah, hanya kalau kita percaya bahwa ibadah itu mengandung kuasa. Kalau kita ingkari kuasa ibadah ya kita nggak dapat apa-apa. Selama kita bilang ibadah itu cuma buang waktu, isi waktu. Saudara nggak akan dapat apa-apa, mending tidur. Nah, saya bilang gini loh. Waktu kita nyembah seharusnya kita bisa terima semua jawaban doa kita. Waktu kita nyembah, saudara nyembah benar aja. Saudara bisa terima semua jawaban doa saudara. Kenapa? Jadi jawaban dalam hal ini gini loh. Jawaban itu bisa yes, bisa no. Ya. Tapi saudara terima jawaban. Mau yes atau no. Nah, karena waktu saat kita nyembah semua, iman kita lagi aktif. Saudara sadar nggak itu? Waktu saudara nyanyi itu semua iman tuh aktif tuh. Nah, permasalahannya gini, kita masih belum terima jawaban doa kita mungkin karena gini, dalam ibadah kita masih tergantung sama namanya liturgi. Kita masih pikir begini, oh habis ini lagu cepat. 2 lagu cepat, 2 lagu lambat. Habis ini lagu lambat, habis ini. Buat di sini tuh program. Kita terperangkap sama namanya program, kita liturgi. Kita settle sama something average and normal. Buat kita normal, average, rata-rata. Kalau kita begitu terus, kita lagi tutup diri sama hal-hal yang supernatural. Saya ngerti gini loh, mungkin banyak yang udah berdoa untuk satu hal. Dan mungkin saudara bilang gini, gak terjadi. Dan saudara bilang begini, udahlah. Udah 10 tahun berdoa untuk hal A, gak mungkin terjadi. 15 tahun berdoa gak mungkin terjadi. Hari ini saya mau bilang gini, stay open. Tuhan belum selesai. Kita gak pernah tahu kan kapan Tuhan kirim jawaban doa kita. Bahkan gini, mungkin jawaban doa kita itu ada di depan pintu. Dan dia lagi kita ketemunya pintu. Saya mau challenge kita gini loh, get excited again. Believe for it again. Jangan biarin gini, ketidakterbukaan kita akan kemampuan Tuhan yang supernatural dalam jam doa kita itu berakar, tumbuh, lalu menguasai kita punya hati. Ibrani 11 ayat 1 berkata begini, iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Everything that we hope for. Nah, terbanyak kita seakan-akan gini, kalau berharap itu disamakan dengan apa ya? Kok gak percaya gitu kan? Kadang-kadang kita, nah gini loh. Kalau nabur gak usah ngarep dong. Gitu, kadang-kadang ada orang ngomong gitu, kalau nabur gak usah ngarep. Saudara saya mau bilang gini, cuman petani yang aneh, yang nabur benih, gak ngarepin panen. Saya mau tanya, yang kerjanya nanem, pernah gak nanem benih, gak ngarepin panen? Gak ada. Gak ada. Aneh orang kayak begitu. Karena gini, expectation itu is a breeding ground for miracles.
Waktu nabur kita mesti expect. Kita mesti expect dong. Gak ada orang nabur, kita tabur aja. Gak usah ngarepin apa-apa. Salah. Makanya gak kejadian apa-apa. Nabur, ngarepin dong. Kejadian. Yang salah itu obsesi. Ngarep gak apa-apa, obsesi yang salah. Once we become obsessed sama hasil, kita udah salah di situ. Nah, sekalipun kemungkinannya tipis, sekalipun keadaannya nggak ideal, lagi pandemi, tetap berharap, tetap terbuka sama kemampuan supernatural yang ajaib dari Tuhan. Nah, saya mau cerita satu story tentang ini gereja. Kita di Pitagiri itu tahun berapa ya? Di Hotel Pitagiri itu tahun berapa ya? 2017? Lupa ya. Long time ago. Long time ago. Jadi waktu itu kita semua, saya ingat saya tanya sama Pak Jono, saya bilang begini, Pak, do you want a church with cell group? Or do you want, atau Bapak mau gereja sel? Bapak mau gereja dengan sel group atau gereja sel Bapak mau? Pak Jono jawab begini, saya mau gereja sel. Artinya gini, semua poros pergerakannya ada di sel group. Gereja dengan sel group atau gereja sel itu nggak sama. Ya, gereja sel adalah gereja yang berporos sama sel group. Nah, waktu itu kita ngobrol di leaders. Kita ngobrol di leaders. Nah, waktu kita ngobrol di leaders, oh my goodness. Gak apa-apa kalau anak kecil. Nah, jadi waktu itu kita ngomong di leaders, waktu itu ada teman kita, saya bilang gini, yuk kita bikin cell group. Ini orang tentang banget, dia bilang gini, gak mungkin. Kita tuh gak mungkin punya cell group. Dia bilang kita tuh gak mungkin punya cell group. Gak mungkin lah. Dia sebutin sejarahnya, semua yang dia sebut semua yang gagal. Yang sukses dia gak sebut. Karena mungkin dia gak tahu dia cuma tahu yang gagal. Dia sebut semua, ini gagal, ini gak berhasil, ini gak berhasil, semua dia sebut. Anyway, karena Pak Jono maunya begitu, kita we start. Waktu itu pertama, bisa keluar, yang pertama itu Gading, Pondok Indah, dan Kak Ida itu apa ya? Pecenongan ya, yang Pecenongan. Start dengan 3. Susah banget. Saya ingat gini, Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC bilang gini ke saya, bilang gini, every value you hold dear, semua nilai yang kamu pegang akan di-challenge. Every day. Kalau kamu bilang cell group penting, that ideas, that values akan di-challenge. Bener, on and off. Dulu saya ingat banget, kita pertama kali yang di Gading itu cuma berempat ya. Di berempat. Komsel berempat, itu bukan namanya komsel, itu makan-makan. Gitu kan. Berempat, kita start di, apa ya? Oh ya, satu suk. Saya punya teman punya restoran, kita makan gitu kan. Udah nih makan, jadi isinya cuma makan. Kita bingung gimana mau startnya gitu kan. Kita bikin aja, karena kita mau komsel kan, kita mau gitu, start gitu loh. Start, Kak Ida juga start. Gak ada yang tahu gimana caranya running komsel. Mulai panggil orang, equip kita apa segala macam. Terus habis itu kita mulai melarikan diri, udah bisa keluar gak? Gak bisa keluar ya gambarnya ya? Lori? Gak bisa. Jadi ada yang pertama itu Gading, Panin, Pondok Indah, Pak Yosua. Terus Pak Yosua juga on and off gitu kan.
Mau jalan, nggak jalan gitu. Karena kan 2 minggu sekali kan. Terus habis itu kita buka yang untuk next gen. Yang next gen kita bedain. Karena kita mau tes different concept. Kita bilangnya home base. Kita bilang gitu kan. Waktu itu Kak Andi ya di Kuncit. Satu itu aja jalan. Yang paling konsisten mah yang di jalan, isinya mau makan, pakai DI ya waktu itu ya, pakai buku DI kan, bahas lah apa segala macam. Sampai satu waktu kelar nih itu buku, kelar loh satu buku itu. Terus yang dari grup itu bilang gini, yuk kita start yang untuk anak muda. Mulailah terbentuk namanya home base yang planner. Home base yang planner. Kak Andi pindah ke SJBD ya, untuk jangkau teman-teman kerja di situ. Jalan terus nih, segitu. Gak tahu berapa tahun tuh cuma begitu. Saya bisa bilang begini, gregetan. Ini kapan kita multiplikasinya ya kalau kayak begini ya. Saya bilang gini, ini gimana ya. Hari ini nggak tahu, kita ada punya, Kak Ida ada nggak ada ya. Kita punya berapa? 18. 13 Hari ini kita punya 13 home base. Hari ini kita punya 13 home base. My point is begini. Kalau hari itu saya nurut sama teman saya yang bilang gak bisa. Gak ada. Sekarang sampai anak-anak next gen itu yang anak-anak kids. Mereka punya komsel sendiri. Who knows? Dulu dibilang orang tua aja gak mungkin. Sekarang anak kecil ikut komsel. Sampai anak kecil. The problem is gini, sometimes we are too resistant. Kita punya pikiran itu tertutup sama kemungkinan. Kita set satu defense mechanism ya. Bahwa mujizat itu hanya terjadi pada diri orang lain, enggak terhadap kita. Oh sama gereja itu boleh, mujizat terjadi sama dia. Sama saya belum tentu. Kita mikir gitu. Yang gilanya gini, kita berpikir kayak begitu. Even while staring at God's goodness. Kita lihat Tuhan baik di depan mungkin, kita bisa bilang Tuhan baik apa segala macam. Dan kita tetap bisa bilang gini, kita gak bisa ngalamin itu. Karena kenapa kita gak bisa ngalamin itu? Because we are not in faith. Kita gak dalam iman. We are not in expectations. Hari ini Tuhan berkata, be open. Gini, yang mungkin pikirannya tertutup, matanya udah tertutup, imajinasinya udah tertutup. Even gini, hatinya udah tertutup. Bahwa Tuhan bisa memberkati gini, yang punya pandangan gini, Tuhan bisa memberkati semua orang kecuali. You just have no idea. Seberapa pengennya Tuhan berkatin saudara. To give you what your heart desire. Tapi saudara mesti open. Ada kemungkinan itu bisa terjadi buat saudara. Amin. Nah, saya percaya gini, hari-hari ini Tuhan lagi cari orang-orang yang berani keluar dari comfort zone. Keluar dari keadaan yang biasa-biasa. Walaupun gini, kita belum lihat, secara kasat mata kita belum lihat. Tapi punya pandangan begini, kalau itu tertulis di firman Tuhan, have it. Kalau itu tertulis dalam itu. Nah, hari ini gini, kalau nggak hati-hati, banyak orang yang berpikir nggak mungkin, suka berpikir kebanyakan nggak mungkin. Saya bilangnya mereka tuh dream killer, penghancur mimpi, ya, pembunuh antusiasme kayak kan, penyebar depresi. Pernah ketemu nggak orang-orang kayak gitu? Semua yang keluar negatif. Nah, setiap kali kita bawa satu possibility, mereka orang yang pertama yang bunuh itu possibility. Mungkin kata-katanya rohani gitu kan. Mereka bilang gini, jangan emosi. Jangan kebawa emosi. Jangan mimpi terlalu gede. Kalau jatuh sakit.
Jangan mimpi terlalu tinggi. Saya pernah baca gini, if your vision, it doesn't come from God. Nah, akhirnya gini, kita cuma bisa punya generasi kecil, iman yang kecil, kepuasannya rata-rata, bahkan. Dan cilakanya lagi, gereja itu paling familiar, gereja yang mau mati. Itu kata-katanya selalu, kita dari dulu tuh biasanya begini, nggak usah berubah lah. Ya dulu memang begini, mau apa? Ciri-ciri gereja yang mau mati. Apa kita nggak bisa stay open? Stay open aja, apa yang Tuhan bisa buat dengan caranya dia, dalam timelinenya dia. Nah, saya mau tutup ada 3 cerita. 3 cerita di Alkitab. Yang pertama, waktu Israel kirim 12 pengintai untuk tanah Kanaan. Ada yang tahu kan ceritanya kan? 2 orang kembali dengan faith report, ya. 10 orang kembali. Oke, nah, perhatiin nih. Ini bahasa Inggrisnya nih, dia bilang begini. Now the man whom Moses spy out the land, who returned and made all the congregation complain against him by bringing a bad report of the land. Those very men who brought the apa? Evil report about the land. Ya. Nah. Kita mungkin cuma bilang gini, ini bad negative report. Ya kan? Perhatikan deskripsinya ya. Dibilang apa? Evil report. Karena sesungguhnya gini, negativity adalah jahat di mata Tuhan. Negatif aja itu udah jahat di mata Tuhan. Kenapa? Setiap kali kita bilang raksasa kita lebih besar dari Tuhan kita, that's evil. Itu jahat. Nah, saya mau gini, nanti saya minta uangnya dari Pak Yosua. Ya, saya bilang gini, saya mau challenge saudara, 2 orang pengintai yang bilang fair report itu siapa? Itu kan Yosua sama Kaleb, bukan itu pertanyaannya. Saya mau tanya, in 30 seconds, coba sebutin 10 orang yang bawa kabar yang bilang gak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nama-namanya sebutin aja. Ada yang bisa ingat gak? Mau tahu kenapa? Gak ada gunanya ngingat orang yang bilang gak bisa terus. Gak ada gunanya. Ya kan? Karena gini, orang yang selalu bilang gak bisa, gak perlu dipeduliin. In fact, gak ada orang yang mau dekat sama orang yang tiap kali diajak ngomong terus bilangnya gak bisa. Tapi begini, tapi begitu, ini gak bisa, ini gak begitu. Gak usah. Siapa mau dekat orang kayak begitu? Kita perlu jadi orang yang punya attitude begini, kita bisa. Udah sama Tuhan masih bilang gak bisa, jadi buat apa sama Tuhan? Gitu loh. Nah, saudara mau tahu gak? Waktu ini terjadi, bangsa Israel gak masuk ke tanah Kanaan. Yang menghalangi bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan apa? Bukan raksasa. 10 orang itu. Nah mereka sendiri. Jadi mungkin yang menghalangi saudara terima janji Tuhan buat hidup saudara, sekeliling saudara. Mungkin teman-teman saudara, mungkin juga keluarga saudara. Makanya saya bilang begini, cari komunitas yang bisa menularkan attitude, I can do. Ya kan? Cerita kedua, Matius 25, ayat 24 sampai 25. Ini cerita tentang orang dengan talenta, 5 talenta, ya kan? Dikatakan begini, bahasa Inggrisnya bilang begini. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid.
Perhatiin. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him, apa dia bilang? You wicked. You wicked. Dia bilang begitu. And lazy servant. Dia panggil wicked. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Wicked itu sama dengan evil, penyakit menular. Mentalitas kayak begini menular. Oke? Dan jahat. Gitu. Ya kan? Nah, perhatian ini. Kenapa dia sembunyi dari talenta? Dia takut. Karena dia takut. Dia takut gagal. Dia takut ditertawain orang. Dia takut untuk invest talenta yang dia punya karena itu mengandung resiko. Dia takut dikritik. Semuanya takut dan takut. Karena itu Tuannya panggil dia jahat. Jahat gini. Karena gak mau ngambil resiko. Definisi wicked menurut Alkitab adalah waktu gini. Waktu kita ambil apa yang Tuhan kasih buat kita. Tapi kita masih hidup dalam ketakutan. Dan gak pakai apa yang Tuhan kasih buat kita. Itu definisinya. Dia jahat karena dia lebih percaya dia punya ketakutan. Lebih daripada kemampuan Tuhan untuk melipat gandakan apa yang di tangannya dia. Kenapa Tuhan bilang jahat? Karena orang-orang kayak begitu, orang-orang yang gak punya iman. Mereka tertutup pada possibility, pada kemungkinan Tuhan bisa lipat gandain itu dengan di tangannya dia. Saya percaya gini, saudara semua di sini punya talenta. Paling gak satu. Paling gak satu. Kalau ada yang berani bilang begini, saya gak punya talenta Pak. Artinya saudara lagi tuduh Tuhan gak adil. Karena Tuhan pasti kasih semua ada talentanya. Tinggal saudara mau pakai apa enggak. Kalau saudara pakai alasan bilang saya takut mau pakai talenta saya karena ini, karena itu. You wicked. Saya selalu bilang begini. Walking in faith is not about walking without fear. Fear itu perasaan kita, yes, mesti diakuin. Tapi fokusnya bukan ketakutan itu. Karena Tuhan lebih besar dari semua yang ada di depan kita. Amin. Tuhan lebih besar. Saudara kalau di gereja bilang Tuhan lebih besar. Begitu di luar dunia lebih besar. Tergantung saudara kaki saudara di mana. Gak bisa gitu juga kan. Realitanya apa gini. Rasa takut itu bahkan begini. Itu penting kalau saya bilang. Itu buat kita punya iman bertumbuh. Karena kalau gak ada rasa takut kita gak perlu iman. Coba saudara pikir. Kalau nggak ada rasa takut, saudara nggak perlu iman. Masuk akal nggak? Cerita yang terakhir, saya panggil tim musik bisa. 1 Samuel 14 ayat 6. Ini cerita nggak ada di Hollywood. Banyak deng cerita kayak gini di Hollywood. Die Hard 1 sampai berapa tuh? Satu orang ndil-ndil lawan banyak orang. Nah, ini cerita tentang Yonatan. Saudara kalau tahu nih Yonatan nggak tahu abis kesambet apa. Dia cuman sama pembawa. Jadi dulu tuh ada namanya pembawa senjata, ya, pembawa senjata. Dia itu bilang sama pembawa senjatanya, yuk kita serang kampung perkemahan Filistin. Berdua nih. Saudara pikir bawa senjata satu-satu? Kagak, namanya pembawa senjata, dia bawa senjata tuannya. Jadi tuannya pegang pedangnya. Yang bujangnya pegang apanya? Pegang sarungnya. Pegang sarungnya. Terus apa? Dia maju. Dia maju di situ. Singkat cerita gini. Yonatan bilang gini. Maybe God will fight for us. Dia cuma begini. Mungkin kita minta pasti. Well mungkin Tuhan cuma kasih sama kita kata maybe. Waktu kita start ini tempat. All I have just maybe. All we have just maybe. Maybe Tuhan kerja. Tapi akhirnya apa? Dia menang lawan Filistin hanya karena dia open sama
kebiasaan Tuhan. Nah, iman dia taruh sama Tuhan. Nah, saya mau ada satu cerita gini. Maria sama Yusuf. Saudara pikir cuma Maria yang jaga kekudusan hari itu? Coba pikir. Emang cuma Maria yang masih perawan hari itu? Saya yakin banyak. Banyak. Saya yakin. Nah, saya mulai berpikir bebas gini loh. Kenapa Maria yang dipilih, bukan yang lain? Dan saya satu konklusi gini, mungkin karena Yusuf. Kalau itu jatuh ke orang lain, belum tentu pasangannya say yes. Gila loh, lu akan hamil, tapi hamilnya dari Tuhan. Terus bilangnya ke lakinya, yang cowok di sini gini, kalau ketemu kayak begitu gimana? Coba aja, coba kita pikir. Yang cowok di sini, bini lu mau hamil, pacar, tunangan lu hamil. Tapi Tuhan yang hamilin. Ntar punya anak. Lagi dalam hati pikirkan. Either gue goblok atau apa gitu kan. Atau diguna-gunain atau gimana. Tapi apa? Yusuf open. My point gini loh. Kita ada hari ini bukan karena kita sendiri. Bisa jadi buat yang married, your spouses berdoa buat saudara. Bisa jadi pasangan saudara yang berdoa buat saudara. Untuk yang single mungkin begini. Kamu ada ini hari bukan karena gini. Bukan karena kebiasaanmu. Tapi ada yang berdoa buat kamu. Buat yang single. Mungkin orang tuamu berdoa buat kamu. You never know. You never know. Nah, tantangan terbesar kita gini. Waktu kita ngelihat gereja lain, komunitas lain, kita bilang keren. Wih keren loh, segala macam keren. Kita bilang keren kan? Saya mau jadi, kita jiplak semua yang dia mau bikin apa, semua kita mau jiplak. Keren loh dia kayak gini. Terus kita gak dapat hasil. Mulai bingung kan, ini gimana sih? Saya mau bilang gini loh. Saya mau tanya sama saudara gini, saudara tahu Israel, bangsa Israel? Israel gak berantakan, tahu kenapa? Tahu gak Israel berantakan kenapa? Tuhan bikin bangsa Israel ini beda sama bangsa lain. Israel minta bersamaan. Cuman Israel bangsa yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dia minta apa? Raja. Betul gak? Tuhan maksudnya Israel ini perbedaan, pengecualian, anomali. Anomali. Yet bangsa Israel minta persamaan. Gue mau sama kayak bangsa lain. Lihat raja-rajanya. Standar kita kenapa sih selalu orang lain? Pernah nggak for once in my life, in our life, kita tanya Tuhan, Tuhan mau kayak apa sih? Tuhan mau apa sama hidup saya? Tuhan mau bikin apa lewat hidup saya? Jangan jadi standar orang lain. Orang lain jadi tolak ukur. Do not compare. Do not compare. Berarti ini, do not compare your behind the scenes with everybody else highlights. Ngerti gak? Jangan compare kita punya di belakang layar dengan orang-orang punya hidup. Saya mau challenge saudara gini. Let's stay open. Let's stay open. Let's stay open. Bahwa Tuhan bisa kerjain banyak hal dalam hidup kita. Amin. Dalam gereja kita, in our marriage, our relationship, in our heart. Jangan tutup pintu. Jangan tutup pintu untuk Tuhan. Tuhan belum selesai. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Coba pikir begini. Waktu Tuhan belum dikasih jawaban. Waktu Tuhan belum kasih jawaban doa kita. Mungkin dia lagi persiapkan kita untuk jadi jawaban. Ya. Waktu Tuhan belum kasih miracles buat kita, mujizat buat kita. Mujizat yang kita minta. Mungkin kita yang lagi disiapin untuk jadi mujizatnya Tuhan.
Saya mau gini, yuk sama-sama. Kita katakan ini, mujizat yang kita minta itu, it could happen. 1, 2, 3, it could happen. It will happen. It is happening. City Freedom, God bless you.